Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Ratna di tema 8, subtema 3 dalam pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD dan MI. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan. Sudah siapkah kamu belajar hari ini? Ya, pasti sudah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan penugasan, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Dengan mengamati gambar denah, siswa dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat membaca kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menemukan konversi satuan waktu dengan benar. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alami. Siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi. Siswa dapat mengidentifikasi menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi, serta siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkahnya. Dengan penugasan, siswa dapat membuat karya imajinatif 3 dimensi berdasarkan gagasan atau objek dengan bahan alami secara kreatif. Yuk kita mulai pembelajarannya. Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Tahukah kamu aturan naik sepeda? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Yuk kita sama-sama baca aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Apa isi teks di atas? Itu kamu masih ingat bukan? Ya, isi teks di atas adalah cerita Udin yang membeli jagung bakar dengan menggunakan sepeda dan aturan keselamatan naik sepeda yang diterapkan Udin. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas?
Udin menyadari pentingnya keselamatan dengan mentaati aturan naik sepeda. Apa yang terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan? Jika Udin tidak mematuhi aturan, maka keselamatan dapat terancam, seperti dapat terjatuh dari sepeda. Nah, jika kalian menemukan jawaban yang lain, itu akan lebih baik lagi ya. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Ayo mengamati ya. Coba perhatikan nih kalimat berikut dengan teliti. Nomor 1, hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Ada tanda titik di dalam kotak ya di akhir kalimat nomor 1. Nomor 2, jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Itu juga ada tanda titik di akhir kalimat dalam kotak ya. Nomor 3, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Nah, itu ada tanda titik. Ada juga tanda titiknya di singkatan Pak M. titik Bayu ya. Ya. Nah, nomor 4. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Nah, di akhir kalimat juga ada tanda titik dalam kotak di nomor 4 ya. Nomor 5. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Itu ada tanda titik juga ya di dalam kotak. Nah, kalian perhatikan tuh tanda titik-titiknya di dalam kotak dari nomor 1 sampai nomor 5. Letaknya di akhir kalimat ya. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Seperti tadi ya, Pak M. titik Bayu ya. Nah, kita ayo menulis. Perhatikan deh nah, rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut ini. Nah, kalian lihat dulu rumah Udin. Tuh, rumah Udin ada di Jalan Waijon. Juga rumah Lani ya. Rumah Lani juga ada bisa di Jalan Waijon atau Jalan Hakim ya. Nah, rumah Siti ada di Jalan A titik Hakim ya. Rumah Beni juga ada di Jalan A titik Hakim. Rumah Meli ada di Jalan M Nasir. Rumah Edo ada di Jalan M. Hatta ya. Nah, kita lanjut ya. Tuliskanlah alamat rumah Udin dan teman-teman berdasarkan denah yang kamu amati. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar ya. Nih, rumah Siti terletak di Jalan titik A titik Hakim ya. Nomor 2, rumah Udin terletak di Jalan titik W titik John. Nah, itu singkatan J-nya juga huruf besar, W-nya juga huruf besar ya, sesuai jalan yang tadi ya. Nomor 3, rumah Lani terletak di Jalan titik W titik John ya. Nomor 4, rumah Beni terletak di Jalan titik A titik Hakim titik ya di akhir kalimat. Nomor 5, rumah Meli terletak di Jalan titik M titik Nasir titik ya. Rumah Edo terletak di Jalan titik M titik Hatta. Nah, kenapa L itu dikasih tanda titik? Karena singkatan dan J-nya huruf-huruf besar ya. Nah, kalian perhatikan tanda-tanda titiknya itu ya, dan kalian pelajari. Sekarang coba bacakan kalimat yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kamu bisa baca ya. Masih ingatkah kamu yang diminta ibu untuk dibeli Udin? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. 5.000 nak. Berapa harganya Pak? 5.000 nak, katanya tuh kata penjualnya ya. Penjual jagung bakar. Udin bertanya, berapa harganya Pak? 5.000 nak, katanya ya. Nah, ini adalah percakapan antara Udin dan
penjual jagung bakar. Masih ingat kan penjual jagung bakarnya? Pak M. Bayu. Apa isi gambar yang kamu amati? Yaitu isi gambar Udin bercakap-cakap dengan penjual jagung bakar menanyakan harganya ya. Udin membeli jagung bakar bukan? Ya, Udin membeli jagung bakar. Tahukah kamu dengan jagung bakar? Pasti tahu ya. Tahu juga kah kamu apa saja kegunaan jagung bakar? Ya, pasti tahu. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Coba apa saja? Nah, nih ada beberapa makanan yang dapat dibuat. Nah, dari bahan jagung antara lain jagung manis, susu keju, bakwan jagung, jagung bakar, puding jagung manis, pancake jagung manis, bolu kukus jagung, bubur jagung manis, dan talam jagung ya. Nah, itu di antara beberapa bahan, di antara makanan yang terbuat dari bahan jagung ya. Nah, di gambar bawahnya, apa pula kegunaan kulit jagung? Yaitu untuk membungkus bahan makanan dan sebagai bahan kerajinan ya. Nah, manfaatnya banyak sekali ya, jagung dan kulitnya. Kulit jagung dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Kulit jagung yang dapat digunakan adalah kulit jagung yang telah kering. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ya, dipola dulu, dicetak, digunting. Nah, jadilah gambar seperti ini. Ada gambar kucing, bebek, ayam, ikan, dan daun ya. Aryo berkreasi. Buatlah karya kerajinan dari kulit jagung seperti gambar yang kamu amati. Kerajinan kulit jagung, bahannya 1. Kulit jagung yang telah kering, 2 lem, 3 kertas karton. Alatnya ya. 1 pensil, 2 gunting, hati-hati menggunakan gunting ya. 3 penggaris, 4 penghapus. Langkah kerjanya, siap. Nomor 1, siapkan alat dan bahan secukupnya. 2, gambarlah pola tertentu sesuai keinginanmu. Pada kulit jagung misalnya gambar binatang, bunga, atau gambar lainnya. 3, gunting pola yang telah kamu gambar dengan rapi. 4, tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem. 5, gambar kamu telah siap untuk dipajang. Nah, perhatikan langkah-langkah kerjanya ya. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Masih ingatkah kamu beberapa hari dalam 1 minggu? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Tahukah kamu 1 minggu ada 7 hari? Atau 7 hari adalah 1 minggu ya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Kita bahas nomor 1 dulu ya. Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Ya, kita jawab. 7 hari sama dengan 1 minggu. Berarti 14 dibagi 7 sama dengan 2 minggu. Jadi, Benny dan keluarga berlibur selama 2 minggu ya. Jadi, Benny dan keluarga berlibur 2 minggu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang dilakukan ibu guru? Nah, jawabannya seperti ini. 7 hari sama dengan 1 minggu. 28 dibagi 7 sama dengan 4 minggu. Jadi tugas pengamatan yang diberikan ibu guru
4 minggu ya. Kita lanjut. Nomor 3. Udin dan teman-teman mengikuti lomba menyanyi selama latihan selama 21 hari. Beberapa minggu Kak Udin dan teman-teman latihan menyanyi? Jawab, 7 hari sama dengan 1 minggu. Berarti 21 dibagi 7 sama dengan 3 minggu. Jadi Udin dan teman-teman latihan bernyanyi 3 minggu. Nomor 4. Lani menjadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari. Berapa minggu Kak Lani mengikuti latihan menari? Kita jawab ya. 7 hari sama dengan 1 minggu. 42 dibagi 7 sama dengan 6 minggu. Jadi Lani mengikuti latihan menari 6 minggu ya. Nomor 5. Edo kembali bertemu dengan nenek 35 hari setelah liburan. Berapa minggu lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Nah, coba jawab ya. 7 hari sama dengan 1 minggu. 35 dibagi 7 sama dengan 5 minggu. Jadi Edo tidak bertemu nenek selama 5 minggu ya. Nah, kalian sudah mengerti bukan? Ya, kita harus bisa dulu rumusnya. 7 hari adalah 1 minggu, hafal itu ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa hari dijadikan ke minggu ya. Nah, selamat mengerjakan, selamat mencoba. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak memahami aturan penggunaan tanda titik pada setiap awal singkatan nama orang. Orang tua membimbing anak menghitung lama kegiatan ke dalam satuan minggu yang banyak diketahui banyak harinya ya. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Demikianlah pembelajaran tema 8 subtema 3 aturan keselamatan di perjalanan dalam pembelajaran 3. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya hanya di YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.